Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 729 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 5 Maret 2022 dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 mengatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jadi nin nama madok nasida, lao mahamu tuliat portibion, jami tahun hamuma barita naulii tusaluhut natinopa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, murid yang memuridkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitahu semua orang bahwa di kayu salib Yesus telah menjadi korban untuk membayar hukuman dosa. Mereka yang percaya kepadanya diampuni dan diselamatkan dari bahaya, dari hukuman, dari kuasa dosa ke dalam keselamatan, sebagaimana disampaikan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian pada Yohanes 3 ayat 17, Yohanes menuliskan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, pengalaman merasakan cinta Tuhan yang begitu besar luar biasa dalam hidup murid-murid Yesus mendorong mereka menjadi pewarta Injil Tuhan. Cinta akan Tuhan itu pula lah yang selalu mereka bagikan kepada seluruh makhluk. Maka
kita pun sebagai pengikut Kristus yang telah merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dipanggil untuk mewartakan Injil kabar kesukaan, kabar sukacita, membagikannya kepada semua orang, kepada semua makhluk. Tugas panggilan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk adalah salah satu tugas utama dan sebagai indikasi gereja hidup. Sebagaimana keempat Injil menyimpulkan bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Matius pasal 28 ayat 19. Dalam Injil Markus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Renungan harian ini Markus 16 ayat 15. Lukas menuliskan ucapan Yesus kepada muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi muridku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Selanjutnya Lukas yang menuliskan kesaksian Petrus mengatakan, "Sebab kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Dalam renungan harian ini mengatakan bahwa orang percaya dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus sendiri menerima tugas panggilan supaya pergi menghasilkan buah. Demikian misi dan panggilan memberitakan Injil adalah tugas utama gereja. Sebagai tanda bahwa gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya untuk mewartakan Injil Tuhan. Namun Injil Tuhan tidak hanya untuk diberitakan, terlebih harus dihidupi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi oleh Injil Kristus. Saudara-saudara, Paulus juga menasihatkan Timotius anak rohaninya, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya." 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, situasi. Dimanapun kita, siapapun yang kita jumpai, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, tetaplah menjadi orang yang dikuasai oleh kekuatan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa setia memberitakannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang yang berdosa dan hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun memberitakan Injil-Mu kepada seluruh makhluk, berkesempatan pergi ke seluruh dunia, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, maka sertailah kami, dan berilah kami kekuatan melakukannya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 729 ayat 1. Berikan Injil-Nya
kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.